Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Mustiko Jati Duyanto dari Stikes Akpit Wijaya Husada Bogor. Kali ini saya akan membuat video tentang amniotomi atau pemecahan ketuban menggunakan alat. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mempersiapkan alat. Mohon maaf atas keterbatasan alat, jadi saya menggunakan alat yang menyerupai saja. Yaitu ada pantom panggul, kemudian baki, yang di atasnya itu ada bak instrumen dan di dalamnya ada setengah koher, kemudian ada linex, bengkok, alas bokong, kemudian ada APD lengkap berupa celemek, handscoon steril, masker, cup atau penutup kepala. Dan ada juga baskom yang akan diisikan cairan klorin. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Wahyuni. Saya yang akan membantu persalinan Ibu nanti. Mohon maaf Ibu, sebelumnya kita tadi sudah melakukan pemeriksaan dalam ya Bu. Hasilnya sudah pembukaan lengkap, namun ketuban Ibu masih utuh. Jadi saya akan bantu merobeknya dengan menggunakan alat. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu. Nanti saya persiapkan dulu ya Bu alatnya. Kemudian mempersiapkan alat secara ergonomis atau mendekatkan alat ke pasien. Kemudian menghitung DJJ. Permisi ya Ibu, saya hitung dulu denyut jantung janinnya. Boleh saya pegang tangan Ibu? Maaf ya Bu. Denyut jantung janinnya normal ya Bu. Selanjutnya menjaga privasi pasien yaitu dengan menutup tirai dan juga memposisikan Ibu dorsal recumbent. Ibu permisi, kakinya boleh ditekuk sedikit Bu? Iya, terima kasih ya Ibu. Ini saya pakaikan alas bokongnya terlebih dahulu ya Bu. Bisa diangkat Bu? Maaf ya. Selanjutnya menggunakan celemek. Dan mencuci tangan. Selanjutnya mencuci tangan. Sebelumnya menyingsingkan lengan baju hingga ke sikut. Lalu melepaskan perhiasan seperti cincin dan jam tangan. Kemudian cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Gosokkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol, lalu bilas. Lalu keringkan dengan handuk bersih. Kemudian menggunakan APD lengkap. Kemudian melakukan vulva hygiene. Sebelumnya kita memeriksa dulu vagina Ibu. Apakah ada pembekakan atau kita lihat juga cairan pengeluarannya. Ibu mohon maaf, saya tekan begini, apakah sakit Bu? Tidak. Kalau di sini Bu? Tidak juga ya Bu. Baik.
Maaf ya Bu, saya bersihkan dulu. Itu labia mayora dextra, labia mayora sinistra, labia minora dextra, labia minora sinistra, vagina, vestibulum hingga ke anus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Maaf ya Ibu, ini tangan saya akan masuk ke dalam vagina Ibu. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman ya Bu. Ibu tolong tarik nafas. Maaf ya Ibu. Kemudian kita menilai apakah ketuban sudah pecah atau belum. Kemudian juga kita raba juga pembukaannya, apakah sudah lengkap. Kita juga meraba bagian terbawah janin. Nah, apakah dia sudah di bawah pintu panggul atau belum. Kemudian kita raba juga, kita pastikan apakah bagian terbawah ini kepala atau mungkin bagian yang lain. Jika mungkin kepala, kita raba juga apakah ada tali pusat dan juga bagian yang lain. Selanjutnya, kita masukkan setengah koher dengan posisi yang lancipnya itu ada di antara jari kita. Kemudian kita putar 90 derajat. Kemudian lakukan robekan sebanyak 1-2 cm, yaitu dari atas ke bawah dengan menggunakan jari telunjuk. Jika ketuban sudah pecah, maka kita keluarkan setengah kohernya dengan cara membalikkan 90 derajat koher, yaitu runcingnya berada di antara jari kita. Kemudian keluarkan. Kemudian masukkan setengah koher ke dalam cairan klorin. Kemudian keluarkan jari secara perlahan. Ibu, maaf, jari saya akan keluar ya Bu. Jika tangan kita sudah keluar untuk memecahkan ketuban itu, kemudian kita nilai air ketubannya, kita lihat banyaknya ketuban yang keluar. Kemudian kita lihat juga apakah ketuban itu bercampur mekonium, darah, atau juga jernih. Dan juga kita lihat, kita rasakan apakah baunya itu menyengat atau tidak. Nah, bagi teman-teman yang tadi kurang jelas bagaimana cara memasukkan setengah koher ini, jadi saat kita melakukan VT, ini tangan kita kan gini ya. Nah, jadi si setengah kohernya ini kan ada bagian yang runcingnya. Nah, runcingnya ini ada di dalam teman-teman, nih, mengarah ke jari kita. Jadi saat masuk ke dalam, nah, jika sudah mendekati ketuban, kita putar. Jadi arah runcingnya itu berada di luar. Kemudian tinggal kita dorong sedikit aja untuk memecahkan ketubannya itu. Nah, kemudian untuk mengeluarkannya juga tekniknya sama, yaitu kita putar balik lagi. Runcingnya itu berada di jari kita, antara jari kita, kemudian keluarkan. Begitu teman-teman. Kemudian mencelupkan tangan kita ke dalam larutan klorin, kemudian membersihkannya. Jika sudah, kita lepaskan sarung tangannya secara terbalik ya. Dan kita rendam selama 10 menit.
Selanjutnya, mencuci tangan. Sebelumnya, menyingsingkan lengan baju hingga ke sikut, lalu melepaskan perhiasan seperti cincin dan jam tangan. Kemudian, cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Gosokkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol, lalu bilas. Lalu keringkan dengan handuk bersih. Kemudian lakukan pemeriksaan DJJ kembali. Maaf ya Ibu, saya hitung dulu DJJ-nya. Boleh saya pegang tangan Ibu? Baik, normal ya Bu DJJ-nya. Selanjutnya kita mengisi partograf, yaitu jam berapa ketuban itu pecah. Kemudian kita juga melakukan pendokumentasian di buku bidan. Nah, isinya nama bidan, nama pasien, jam, tanggal tindakan, hasil tindakan, dan juga paraf bidan.